Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Tuhan, Kau setia. Allahku yang setia, yang tak pernah meninggalkan aku sendirian. Kau Yesus Allahku yang sertaiku Tuhan, sampai selamanya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Yesus, Yesus Tuhan. Ku mau menyembah, ku mau memuji-Mu Tuhan,
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pengen hidup yang baik. Kalau suruh milih, semua orang pengen kaya, berlimpah dengan harta. Ya, memang itu sesuatu yang menarik, itu sesuatu yang mungkin dalam pemikiran kita. Kalau kita hidup kaya, maka hidup kita akan lebih baik lagi. Bahkan bisa menjadi berkat. Dan sebenarnya untuk hidup kaya bukanlah sesuatu yang salah. Keinginan untuk kaya bukanlah sesuatu yang salah. Banyak orang yang berharap ke sana. Tetapi kita perlu mengerti bagaimana kita bisa hidup kaya dengan benar. Atau bagaimana menurut firman Tuhan. Apa yang bisa kita mengerti dengan hidup yang kaya. Mari untuk itu kita akan sama-sama lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu membaca di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Baik, kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Puji nama Tuhan. Saudara, ini adalah pernyataan firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang boleh kita mengerti, yang bisa kita ambil sebagai dasar, yang mungkin hari ini kita punya tujuan untuk meraih kekayaan di dunia ini. Ada satu pesan firman Tuhan yang sangat dalam, sebenarnya kalau Bapak Ibu renungkan di sini. Dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bukan susah payah atau kegigihan kita bekerja di dunia ini.
Memang kita seringkali diajar di dunia ini, mungkin ketika kita dulu sebelum kita bekerja, kita bersekolah, banyak guru-guru kita yang memberikan pemahaman, pengertian untuk mencapai kehidupan sukses. Maka seringkali ada satu tips-tips yang mereka berikan kepada kita, yang mereka ajarkan untuk kita bisa meraih atau membantu kita meraih tujuan kita dalam kehidupan ini. Guru-guru kita pun juga memberikan pembelajaran tentang bagaimana supaya nantinya kita juga akan mendapatkan harta-harta di dunia ini. Saya masih ingat ketika saya bersekolah ada satu peribahasa atau apa ya yang mengatakan begini, hemat pangkal kaya, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan pernah mendengar ini, hemat pangkal kaya, yang artinya ya kita diajar untuk hidup berhemat, mengatur segala keperluan kita, mungkin dengan cara menabung dan sebagainya. Bagaimana kita mengatur pengeluaran kita, berhemat. Dengan tujuan kalau kita bisa berhemat atau mengatur kehidupan pengeluaran kita, apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu akan membantu kita untuk mengumpulkan harta, atau kita akan sedikit demi sedikit akan menuju kepada kehidupan yang layak atau bahkan kekayaan yang kita miliki akan tercapai. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang masuk akal dan itu sesuatu yang benar menurut kacamata dunia. Dan tidak ada salahnya memang. Sampai hari ini pun juga ada banyak orang percaya atau orang-orang semuanya yang di dunia ini juga menjalankan itu. Mereka berhemat. Tapi juga ada yang tidak. Dan juga kita pernah mendengar masukan dari orang-orang terdahulu kita atau orang-orang yang sudah punya pengalaman bahkan hidup dalam kekayaan, itu memberikan suatu nasihat, suatu masukan, suatu motivasi bahwa untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kekayaan, mereka bercerita bagaimana mereka mendapatkannya. Salah satunya adalah, pernah mungkin kita dengar dari motivator, seseorang yang sukses mengatakan bahwa dia bekerja keras. Baik itu pagi, siang, malam. Dia tidak mengenal waktu, terus bersemangat, tekun. Dan memang betul, terbukti dia sukses. Dia mendapatkan kekayaan itu. Sekali lagi bahwa ini bukan sesuatu yang salah. Memang ada, nyata. Di dunia ini ada orang-orang yang seperti itu. Meraih kesuksesan dan hidup dalam kekayaan, kemewahan, karena mereka memiliki pengalaman dalam hidup mereka. Mereka bekerja keras, banting tulang. Ada banyak, mungkin saudara pun juga pernah menemukan orang-orang seperti ini. Mereka bercerita bagaimana dulunya sebelum kaya, mulai dari bawah. Sementara orang masih tidur, dia sudah bangun, dia sudah bekerja, dia sudah mengumpulkan uang. Sekali lagi bahwa ini adalah sesuatu yang tidak salah. Dan ini kenyataan, fakta, terjadi juga. Tetapi ketika kita merenungkan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Maka ada sesuatu yang waktu itu ketika saya baca ini mengganggu saya. Kenapa? Ya karena di dunia ini kita sudah mendengar seperti peribahasa tadi yang sudah saya ungkapkan. Terus fakta-fakta, bukti-bukti orang-orang yang pekerja keras itu juga
menunjukkan atau membuktikan kesuksesan mereka dengan cara susah payah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tidak mengajar kita tidak melakukan apa-apa. Atau menyetujui nggak usah susah payah, nunggu aja berkat Tuhan, diam saja. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita baca dan kita renungkan di Amsal pasal yang ke-10 ayat 22 ini khususnya, ada kata-kata berkat Tuhanlah. Saya ulangi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi fokusnya adalah kepada berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Kenapa? Coba saudara perhatikan, ada banyak orang juga yang bekerja keras, membanting tulang, siang malam. Toh mereka juga tidak menjadi kaya. Saudara perhatikan yang ada di sekitar saudara mungkin, atau saudara bisa lihat sekarang kenyataannya. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi sampai detik ini tidak kaya-kaya. Sementara mungkin saudara lihat orang ini kayaknya gak punya pekerjaan, santai. Tapi kok hidupnya luar biasa ya. Berkecukupan. Saudara, ini yang perlu saudara mengerti. Ada banyak orang keliru. Mereka menjalankan prinsip yang diajarkan dunia ini. Tetapi mengabaikan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan ingin kita mengerti bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Artinya usaha pekerjaan kita itu memang harus dilakukan. Dan itu merupakan tanggung jawab kita di dunia ini. Saudara boleh baca firman Tuhan, Tuhan juga tidak pernah mengajari manusia untuk hidup bermalas-malasan. Ada banyak contoh dalam firman Tuhan yang mengajarkan kita sebagai orang percaya hidup sebagaimana layaknya manusia di dunia ini yang boleh menjadi berkat. Kalau saudara boleh bekerja dengan baik, saudara punya tanggung jawab, saudara menjalankan tanggung jawab itu dengan baik, maka apa yang saudara lakukan itu juga bisa memberkati orang lain. Menjadi contoh, jadi berkat. Dan itu adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan sebaliknya, saudara tidak melakukan apa-apa, saudara diam aja, saudara nganggur, pengangguran, nanti ditanya kenapa nggak bekerja? Berkat kan datangnya dari Tuhan, ya sudah diam aja. Ini salah. Kalau saudara teringat di dalam perumpamaan yang tertulis di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menggambarkan ada seorang tuan yang memberikan talenta kepada pegawainya. Ada yang 1, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Setiap kita mungkin diberi Tuhan kemampuan, talenta yang berbeda-beda. Tetapi bukan berarti apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita itu akan memberikan pengaruh ke depannya. Yang dapat 5 ya pasti sukses. Kalau yang dapat 1 ya belum tentu sukses. Bukan seperti itu. Sebenarnya bukan jumlahnya yang menjadi persoalan. Tapi letaknya adalah pada tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Andai kata yang 1 diberi talenta yang 1, kemampuan yang 1,
itu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, itu pun juga bisa mendatangkan berkat. Mari pagi hari ini kita mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara adalah sebagai pimpinan, lakukan sebagai pekerja pimpinan yang punya tanggung jawab, yang punya integritas. Jangan saudara berpikir bahwa kalau saya memiliki kedudukan ini, maka saya pasti meraih sesuatu yang luar biasa. Tapi lakukan dulu sesuai dengan tanggung jawab saudara dengan baik. Dan nanti lihat, Tuhan akan memberkati apa yang saudara lakukan. Yang mungkin saudara rasa sebagai pekerja atau sebagai orang yang bekerja di dunia ini hanya mendapatkan nominal tertentu yang saudara ketahui, yang sekarang saudara terima. Jangan saudara merasa bahwa, berkatnya Tuhan cuma segini. Bukan saudara, itu yang diberikan oleh bos saudara di dunia ini. Tetapi ketika saudara percaya, saudara mengimani, saudara mengerti ayat ini, berkat Tuhanlah yang mendatangkan kaya. Maka apa yang sudah saudara dapat dari majikan saudara atau bos saudara atau pemimpin saudara yang ada di dunia ini, dan itu diberkati sama Tuhan, maka akan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Saudara ingat enggak? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Jumlah yang paling kecil. Karena apa? Dibandingkan dengan 5.000 orang yang akan mendapatkan bagian dari 5 roti dan 2 ikan ini. Gak sebanding. Tetapi ketika Tuhan mengucap syukur, diberkati, maka itu bisa cukup. Bahkan tercatat lebih 12 bakul. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara enggak perlu kecil hati ketika saudara bekerja di dunia ini dan saudara mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saudara kehendaki. Lakukan saja tanggung jawab saudara dengan baik. Dan lihat, ketika Tuhan memberkati apa yang saudara punya, itu bisa menjadi cukup. Bahkan lebih. Dari mana? Saya tidak tahu. Yang pasti, karena berkat Tuhanlah yang mencukupkannya. Yang pasti Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan berkat yang terus turun dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara. Oleh sebab itu, pagi hari ini tidak usah kecil hati, tidak usah lihat kanan kiri, kok itu diberkati ya, itu kok kaya ya, saya kok enggak ya. Itu bukan urusan kita. Tanggung jawab kita adalah lakukan apa yang sekarang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Kalau sudah melakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, lihat ketika Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan, maka itu lebih dari apa yang saudara pikirkan. Dan itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak hanya materi. Berkat Tuhan itu sifatnya luas. Oleh sebab itu, saudara jangan mengukur kekayaan hanya pada materi saja. Apakah bisa Tuhan memberkati secara materi? Sangat-sangat bisa. Yang terpenting sekarang adalah tanamkan dalam pikiran saudara, lakukan apa yang menjadi bagian saudara dengan penuh tanggung jawab di muka bumi ini. Dan lihat, ketika Tuhan melakukan bagiannya Tuhan, memberkati apa yang saudara kerjakan, semuanya akan dibuat menjadi luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu menasihati kami Tuhan. Mengingatkan kembali bahwa berkat itu datang dari Engkau. Kalaupun kami di dunia ini mempunyai usaha, mempunyai tanggung jawab, itu merupakan bagian kami yang harus kami lakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan sekali lagi, Engkau Allah yang memberkati apa yang kami lakukan. Sehingga semuanya Tuhan boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sekarang memiliki tanggung jawab di dunia ini. Siapapun mereka, baik tanggung jawab yang kecil maupun yang besar. Kami percaya ketika mereka melakukannya dengan iman mereka, dengan kesungguhan mereka, semuanya dilakukan dengan yang terbaik. Maka Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan mereka. Dan Tuhan akan menjadikan semua umat-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.